ruang sastra penyair berkata. Foto bersama sekarang. Silakan mengambil pose bagus-bagusnya untuk dokumentasi. Dulu. Oke. Tunggu. Pakai penting. Sudah? 1, 2. Oke. Selamat siang para penggemar sastra di seluruh tanah air. Berjumpa lagi dengan saya di Ruang Sastra Penyair Berkata pada episode kedua, yaitu Cinta Puisi di Rumah Aja. Tentu saja masih bersama Arcana Polisian dan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Apa kabar kawan-kawan pecinta sastra di seluruh tanah air? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan ditemani oleh beberapa kawan penyair dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Saya kira kita merasa beruntung di saat pembatasan sosial berskala besar ini di berbagai daerah, kita masih bisa tersambung lewat dunia maya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Telah hadir penyair-penyair yang berasal dari Mojokerto, kemudian dari Singaraja, lalu dari Banjarbaru, dari Pekanbaru, dari Yogyakarta, Semarang, kemudian ada dari Payakumbuh yang begitu jauh di pelosok, kemudian kita juga ditamani oleh 2 bintang yang selama ini menjadi sangat memiliki bertalenta di dunianya, yaitu ada aktris dan penyanyi Ayu Laksmi dari Denpasar sudah bergabung. Selamat siang Mbak Ayu Laksmi, semoga dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Dan tentu saja aktris, tapi bukan pelawak ya, cuma lucu, namanya Inaya Wahid. Jadi hadir juga di siang hari ini bersama kita. Ruang Sastra Penyair Berkata ini memang dimaksudkan sebagai bagian dari cara kita untuk berekspresi di masa pandemi, di mana dunia maya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita untuk tetap menjalin silaturahmi dengan kawan-kawan kita sesama seniman. Ini membuktikan bahwa puisi tetap ditulis di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kawan-kawan, kita akan mulai peran ini dengan pertama-tama kita akan membaca puisi, kemudian diskusi, menyanyi, dan kemudian membaca puisi, nyanyi lagi. Jadi ini betul-betul sebuah perayaan bersama untuk kita dan untuk semua pecinta sastra di tanah air. Untuk di sesi pertama akan membaca puisi teman kita, penyair kita, Mas A. Mutakin dari Mojokerto, dilanjutkan dengan Mas Gunawan Marianto dari Yogyakarta, disambung oleh Beli Arjana Ole dari Singaraja, dan Sandi Firdi Banjarbaru, meloncat langsung ke Mbak Siti Salma dari Pekanbaru. Mbak Ayu Laksmi mengakhiri sesi pertama dengan menyanyikan sebuah tembang klasik buat kita semua. Baik, kawan-kawan, pecinta sastra semuanya, kita akan mulai saja, dan puisi dengan diawali oleh Mas Mutakin dari Mojokerto. Silakan, Mas Mutakin. Marifat Mawar. Kuluruskan wajahku pada merah yang jauh, ketika rindu adalah suri yang lembut dan berkilau. Sengaja aku buka pintu supaya aku mendengar diam batu-batu. Lalu mataku menjelma belakang, dan di atas sana aku melihat sekuncup senyum, setangguh hijau seperti danau, lampau seperti kembaranku yang terus menyusup petir kayu sebelum membuka 2 matanya, merebakkan mawar surga, kisah Maya, juga aroma karba yang mengeluarkan aku sebagai penjudi basah yang mahir
membuka sekuncup mada di jantungmu yang belia, memekarkan rindu juga terjawab. 2007. Meditasi kelelawar. Tetap ku sesat susuk gelap seperti rindu yang mengaliri nadiku. Bunga dan buah telah jatuh ke tanah, dan aku pun menukar kaki dan kepala, lalu bersembunyi ke goa-goa di mana pernah kau datangi yang gemetar, sebab di luar burung-burung besar menumpas belibis dan kamar. Sementara ular menjalar memburu darahku yang paling mawar, hingga aku pun terus sembunyi seperti menipis samsu yang menggelapi mata dan kulitku. Lalu malam menjadi indah, dan aku tetap menyusu gelapmu, menghikmati 20 juga bulan singkir yang tersenyum lebih. 2008. Menjadi pari kesit. Ini hari kita menjadi pari kesit. Berminggu-minggu mengunci diri di menara paling tinggi. Berdiam, menunggu kutukan serenggi padam. Tapi dendam adalah dendam. Sebagaimana kecemasan ia menjalar kemana-mana, menyusup ke segala lubang yang senantiasa ada, menyusup ke pori-pori kulit, mengancam di dalam daging jambu, atau menyaru sebagai rasa rindu. Hari ini, kau masih bisa menyusun daftar pertanyaan. Apa warna ketakutanmu, apa warna kesepianmu, hingga apa warna kematianmu. Sementara di luar, luka yang dikalungkan bangkai ular terus berkobar, mencari jalan kematianmu. Sampai kapan kau akan bertahan? Inilah perburuan terpanjang dalam hidupmu. Para Surama, apakah kau akan berhenti jika setiap langkahmu ditumbuhi sepi? Atau terus mengayunkan kapakmu sebab malam tak lagi pernah sama setelah kematian Renuka? Malam telah mengutukmu menjadi pembunuh ibu atau batu di dasar kali dan tak ada janji kembali. Apalagi yang ada setelah kematian Renuka? Malam panjang tanpa mimpi sedetik juga. Sementara kematian menjauh, tak mau menyentuhmu, karena bagiku kaulah kematian itu. Sampik ingtai dari Banyuning, terkenang Wayan Sujano Jedur. Kau tutup usia seperti kau buka drama cinta itu, dengan kerendahan hati dan kata maaf yang sangat merdu. Lalu seluruh tirai digantungkan di tiang latar. Tali temali direntangkan dengan tarikan nafas yang hangat oleh malam, yang bernas oleh tatap mata, dan drama cinta itu pun dialirkan ke batas pagi. Selembar demi selembar tirai diturunkan. Pada lembar pertama ada kolam mungil. Di tengahnya selalu kau bayangkan sepasang bangau membagi serpi ikan dan serangga yang tak berdaya. Lembar ketujuh, sebuah sekolah kecil. Di dalamnya kau bayangkan sekotak cinta dan sekeranjang ilmu. Lembar ke-12, seonggok kuburan.
Di lubangnya yang gelap kau bayangkan sepasang kupu-kupu memadu cinta sebelum mengarung langit menuju surga. Tapi pada lembar hidupmu ada drama kecil. Di panggung yang luas kau membagi serpih ikan kepada anak-anak yang akan terus meminta sepanjang terang. Maka lupakan teka-teki cinta itu, Sampik. Sebab seluruh hidup adalah tipuan. Semua gerak adalah penyamaran. Bahkan sebelum cerita dikarang dengan pikiran sehat, sebelum drama ditulis dengan alur bersih dan hati gembira. Apakah kau temukan sepasang kupu-kupu terbang dari kuburmu lalu melayang di langit biru? Sementara drama cinta yang kau buka dengan kerendahan hati dan kata maaf yang sangat merdu tak akan pernah berakhir. Sebab akhir usia adalah awal dari drama cinta yang biru, yang haru sepanjang waktu. Sajak sebatang pohon karet. Aku telah menyaksikan gajah-gajah besi seperti pasukan Abrahah di tepi hutan ini, berderap menerbangkan debu hitam batu bara dan tanah kering merah batu. Pepohonan sunyi burung, embun desap sebelum mencium daun. Angin kaku kehilangan peta arah pada subuh beraroma darah. Tanah terang, anak penakik getah datang. Wajahnya pucat besi bulan kesiangan. Telah terbayang harga karet turun beribu-ribu. Sebab getahku keserbuk kesal kayu racun. Nadiku tercekat berlarat-larat dalam bola mata anak penakik getah yang sekarang. Tepi hutan, tepi kematian, suaranya kian menghilang. Bayangkan arakan ababil datang dari samudra sunyi, menghujani gajah-gajah besi dengan batu api. Langit terbakar, berkibar, menerbangkan lelatu. Tepi hutan ini pun berubah menjadi abu. Tahun 2010. Telah tiba pada kita tahun luka. Telah tiba pada kita tahun yang mencatatkan sejarah luka. Seperti abad-abad lampau, menjadi kisah yang kekal, dan setelahnya dunia takkan lagi sama. Orang-orang menyalakan doa di rumah yang tertidur, atau menghibur diri dengan kesia-siaan, berceloteh tentang hari baik, hari buruk, tanpa kepastian juga harapan. Televisi terus mengabarkan kematian, hanya angka tak menyentuh jiwa. Lalu seseorang berbicara, menujumkan petaka dari bisikan yang tak bisa dipercaya. Keceriaan telah diringkus dari jalanan, sementara hidup terus diperjuangkan. Hanya ada pilihan, menjadi pahlawan atau kesialan. Burung-burung tetap berterbangan, langit masih dengan misterinya. Manusia belajar lagi tentang sepi, dan Tuhan selalu tak terjangkau dalam semayamnya. Maret 2020. Pesan untuk emak. Malam ini
Kunang-kunang hilang. Ikan-ikan bersembunyi di akar-akar bakau. Serupa virus corona diam-diam memeluk ke palung terdalam kita. Burung-burung tak lagi bertengger pada dahan yang kerap kita singgahi. Dan barangkali kelam malam adalah kita yang diam-diam mati pada kenangan debur ombak dan akar bakau. Tali jangkar pun putus ditelan karat asin laut. Mak, bersabarlah. Sebentar saja. Menunggu hama ini reda, Mak. Sambil kita dekatkan diri pada Tuhan yang kerap kita lupakan, Mak. Mak, inilah musim paling hantu. Inilah musim paling hantu. Orang-orang tak lagi saling tahu. Pintu dan tingkap tutup rapat. Sekap, Mak. Sekap, Mak. Sekap, Mak. Lalu inilah musim duka itu. Inilah musim duka itu. Kataku. Pekanbaru 2020. Ya dengan pipitu kakang ternyata kepanggihan jiwa rinso.
Tebu kita dia ngari tua ganda Doatman jiwa Terima kasih Mbak Ayu Laksmi dan 5 penyair sudah membacakan puisinya dan satu tembang berjudul Doatman dari Ayu Laksmi mengakhiri di sesi pertama pembacaan puisi dan menyanyikan puisi klasik. Kita akan masuk ke sesi diskusi kawan-kawan, para pecinta sastra di seluruh tanah air. Kita akan memasuki satu diskusi klasik mungkin ya, sebuah pertanyaan yang selama ini begitu menggantung di antara kita semua, yaitu tentang puisi tak pernah mati. Sebuah pernyataan yang mungkin juga bisa berubah menjadi sebuah pertanyaan buat kita semua. Mengapa puisi selalu ditulis oleh para penyair atau setengah penyair, bahkan oleh orang yang tidak penyair? Jadi puisi selalu hidup dari zaman ke zaman, bahkan ketika kita menjalani masa-masa karantina di rumah masing-masing seperti sekarang ini, toh lahir sajak-sajak yang atau puisi-puisi yang membicarakan atau mempersoalkan tentang virus corona ini. Saya kira itu pertanyaan dasar, kawan-kawan boleh berpendapat tentang ini, jadi menjawab pertanyaan dasar mengapa puisi tak pernah mati. Barangkali untuk memantik diskusi, saya minta dengan hormat ke Mas Gunawan Marianto untuk mengawali diskusi ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih Billy. Saya sepakat bahwa pertanyaan itu terus hadir. Kenapa orang-orang menulis puisi atau terus menulis puisi atau kenapa puisi nggak mati? Dan di dalam maupun di luar pandemi pertanyaan itu terus menerus hadir. Bagi saya sendiri sebagai seorang penyair, saya juga terus menerus mendapatkan pertanyaan itu baik dari diri saya sendiri maupun dari. Dan memang di masa pandemi ini pertanyaan itu jadi semakin tajam. Karena di seluruh, di tengah keterbatasan kita hari ini, di tengah hal-hal yang lain yang barangkali lebih memusik, lebih menjadi prioritas, lebih menjadi kebutuhan, maka pertanyaan itu hadir lagi dengan sangat tajam. Kenapa orang masih menulis puisi atau kenapa orang masih membaca puisi di dalam situasi yang seperti ini, yang sangat mencemaskan, yang sangat menegangkan. Saya sendiri terus-menerus menghadirkan pertanyaan itu agar juga saya sebagai seorang penyair juga tidak jumawa, tidak menganggap bahwa puisi atau hal yang saya lakukan di dalam bersair ini lebih dari hal yang lain. Puisi adalah bagian yang menurut saya yang lumrah dari kehidupan sehari-hari. Dan saya mencoba mencari jawabnya. Kita sebagai manusia memang hidup dan tumbuh, berkembang di dalam bahasa. Dan jika puisi adalah bagian dari permainan bahasa itu, dan bahkan ada banyak yang bilang bahwa puisi adalah puncak permainan bahasa, maka memang kita tidak bisa lepas dari puisi. Dalam bentuk apapun puisi itu. Entah dia sudah dituliskan, atau dia dilakukan, atau dia masih berupa pengalaman-pengalaman yang konkret, pengalaman-pengalaman yang puitik, tapi kita selalu dekat dengan puisi, puisi selalu hadir di antara kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dia adalah bagian dari bahasa, dan dia adalah puncak permainan bahasa. Mungkin itu saya sedikit mencoba mencari jawabnya di sana. Jadi kenapa kemudian ada kebutuhan orang terus membaca puisi atau menulis puisi dalam keadaan apapun. Dan dalam situasi ini, dalam ketika saya menahan diri untuk bertahan di rumah,
saya juga membutuhkan puisi ya, untuk kemudian menjadi ruang dialog saya dengan diri saya sendiri maupun dengan hal-hal di luar, dengan lingkungan terdekat dan terjauh dari diri saya. Begitu, Bi. Ya, terima kasih Mas Cindil. Saya kira saya bisa menangkap mungkin poin penting dari pendapat Mas Gunawan Marianto ya, bahwa kedekatan atau kelekatan puisi dengan bahasa. Kalau saya mungkin lebih sedikit penggeser ini Mas Gunawan, mungkin yang dimaksud adalah kedekatan puisi sebagai bahasa batin dari kehidupan kita bersama. Karena dia menjadi bahasa batin, maka dia tidak bisa terpisahkan dari peradaban. Jadi dimanapun ada yang namanya civilization ya, kemanusiaan itu, peradaban itu, maka puisi lahir karena dia menjadi bahasa batin dari kita semuanya sebagai manusia. Yang berikut barangkali ada yang mau menambahkan, Mas Trianto, sudah siap sepertinya Pak dosen dari Semarang ini. Oke, kita mungkin harus bertanya dulu siapa nenek moyang puisi. Sebelum puisi lahir, puisi sesuatu yang ditulis itu ada yang kita kenal sebagai tradisi lisan. Tradisi lisan ini bisa mewujud dalam banyak hal, bisa dalam bentuk pantun, bisa dalam bentuk mantra, bisa dalam bentuk mocopat, bisa dalam bentuk tradisi-tradisi lain di berbagai penjuru Nusantara ini. Nah, barulah kemudian begitu zaman tulis muncul, kita baru mengenal puisi sebenarnya. Puisi itu atau sastra, sesuatu yang ditulis itu. Tapi yang menarik kemudian pada era berikutnya muncul apa yang sering disebut oleh Mas Gunawan Marianto tadi sebagai seni pertunjukan. Seni pertunjukan ini sebenarnya juga mengalihwahanakan dari teks dari puisi-puisi yang semula tertulis itu menjadi lisan kembali, menjadi pertunjukan kembali. Ada dua hal yang membuat kenapa puisi kemudian awet. Ya. Kemudian puisi itu menjadi sesuatu yang hidup terus. Yang pertama adalah karena ia dibentuk atau dikonstruksi oleh bunyi. Nah, bunyi itulah yang sebenarnya mengawetkan karena di dalam bunyi ada irama, ada tempo, ada sesuatu yang diingat terus oleh para pembaca mantra, oleh para pembaca mocopat. Dan yang kedua adalah bagaimana konvensi itu juga membuat kita bisa membangun monumen-monumen ingatan sehingga puisi, mantra atau apapun itu akan terus lahir, akan terus ada karena keawetannya itu. Nah, yang kedua, kita bisa melihat kenapa puisi itu juga terus lahir, itu karena manusia itu memiliki apa yang disebut dengan perangkat puitik. Perangkat puitik itu lagi-lagi apa? Salah satunya adalah kata. Atau Gunawan Marianto menyebutnya permainan bahasa. Kata, kemudian metafora, perumpamaan, alusio, pasemon, itu adalah perangkat-perangkat puitik yang otomatis dimiliki manusia. Karena itu baik yang penyair maupun yang bukan penyair akan dekat dengan kata, akan dekat dengan alusio, akan dekat dengan pasemon. Sehingga siapapun bisa saja mengatakan yang bukan penyair boleh ambil bagian untuk menegasi kata-kata Khairil Anwar yang penyair saja yang boleh ambil bagian. Nah, itulah kenapa kemudian puisi terus lahir. Yang juga membuat puisi terus lahir sebenarnya adalah paling tidak saya kutip dari Tiu selalu mengatakan bahwa puisi itu dibikin dalam situasi yang baru. Selalu merupakan inovasi. Nah, hal-hal yang berkait dengan kebaruan dan inovasi itu selalu akan berkait dengan kehidupan dan bukan dengan kematian. Puisi selalu berhadapan dengan masa depan dan bukan masa lalu. Puisi selalu berhadapan dengan keakanan dan bukan kuburan. Sehingga sering kita mengatakan puisi selalu ada, puisi selalu menjadi, puisi selalu hadir dalam situasi apapun. Bahkan kalau kita baca buku-buku yang berkait dengan puisi, Sapardi pernah mengatakan puisi itu dibikin dalam keadaan apapun.
puisi itu adalah sebuah ikhtiar untuk menyatakan maksudnya begini, bilang begini, maksudnya begitu. Itu menunjukkan bahwa siapapun sebenarnya bisa mengadakan puisi. Nah, dari sanalah kita tahu bahwa puisi selalu ada. Puisi akan hilang kalau zaman hilang. Puisi akan hilang atau tidak ada kalau waktu juga hilang. Jadi ia akan mengada terus, diperbarui terus hingga sekarang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Tri. Saya kira beberapa poin penting ya dari Mas Tri. Kita melangkah sedikit lebih maju dari ngomong soal kata bahasa dan kemudian bahasa batin. Kemudian kita mundur sebentar untuk melihat fakta-fakta historis bahwa bagaimana sejarah awal ketika atau nenek moyang puisi pada awalnya, yaitu dia bermuara pada tradisi lisan ya, tradisi lisan yang sebenarnya sangat kaya oleh buji di situ, yang disebut masteri sebagai bagian dari bahan bakar untuk mengawetkan puisi yaitu dalam bunyi, yaitu karena di situ ada irama. Irama itulah yang kemudian tersimpal sebenarnya masteri irama itu sudah ada dalam bahasa juga. Bahasa tidak perlu dilakukan, tapi ketika dia masuk ke wilayah dialek sebenarnya sudah ada irama di dalamnya. Maka dia menjadi juga bahan bakar pengawet untuk puisi. Dan tentu saja di situ kan kalau dia bahasa maka ada konvensi di dalamnya secara tidak langsung ya. Oleh sebab itu ketika peradaban masih terus hidup, maka puisi selalu bahasa atau puisi selalu berorientasi kepada masa depan. Dia tidak mungkin berorientasi pada kubur. Jadi sekarang poin itu ya, kawan-kawan. Nah, saya ingin memasukkan satu poin baru, pertanyaan baru kepada kawan-kawan. Sudah tahu bahwa jalan ini tidak mudah gitu dilakukan oleh siapapun yang ingin memasuki wilayah ini. Menjadi penyair adalah penuh risiko. Jadi dia harus siap dengan sesuatu yang disebut oleh banyak orang sebagai jalan sunyi. Sesuatu yang membutuhkan dedikasi, bahkan seperti Hairil ya, sesuatu yang totalitas hidupnya adalah puisi. Dia tidak bisa lagi membedakan mana pekerjaan dan mana bagian dari penghayatan dia pada puisi. Bahwa tubuhnya sendiri adalah puisi. Itulah kita mendapatkan orang-orang seperti Hairil. Contoh paling yang bisa kita lihat adalah Umbulan Ruparanggi misalnya. Dia rela menempuh kehidupan yang amat sunyi dalam pengertian sesunyi-sunyinya ya. Mencoba menghayati bahasa kata sedemikian rupa sehingga dia selalu berada di satu jalan yang konsisten pada dirinya. Nah, pertanyaan itu mungkin ada kawan-kawan yang mencoba menanggapinya. Ada mungkin dari Mas Muntakhid? Aduh, Arjan Oleh, silakan Mas Oleh. Saya pikir seperti ini. Kemarin waktu mungkin saya juga menguatkan pendapat kawan-kawan sebelumnya. Waktu virus corona itu masuk ke Indonesia dan terutama ke Bali itu sekitar pertengahan Maret itu menjelang Hari Raya Nyepi di Bali. Hari Raya Nyepi. Nyepi itu bagi saya sebenarnya bagi saya dan bagi orang Bali atau Hindu pada umumnya itu sebenarnya puisi besar, puisi yang paling semua orang berlaku seperti penyair pada zaman itu pada hari itu karena ada yang ada empat pantangan pada saat Nyepi. Tidak boleh bersenang-senang, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berpergian, maksudnya tidak boleh menyalakan api dan tidak boleh tidak boleh makan. Tidak boleh bersenang-senang sebenarnya, makan boleh untuk kebutuhan, tapi bersenang-senang ya nggak boleh. Terus setelah itu ada himbauan dari PHBI dan lain-lain, ada dilanjutkan nyepinya untuk satu aja, Eko Brata, yang sebelumnya kan empat brata, catur brata istilahnya. Terus ada Eka Brata. Eka Brata itu artinya tidak bepergian. Itu sama seperti anjuran pemerintah bahwa orang harus isolasi mandiri di rumah. Itu Eko Brata. Orang pada ribut. Setelah Nyepi itu ada juga himbauan melakukan Eko Brata, itu baru wacana. Dan orang pada terjadi pro kontra.
Dan yang ditanyakan pada saat itu adalah apa dasar sastranya. Yang ditanyakan itu dasar sastra. Mungkin secara umum secara khusus itu bisa puisi. Dan ada seorang teman yang bisa menunjukkan bahwa ada dasar sastranya, bahwa pada zaman Majapahit ada satu naskah dalam lontar yang menyebutkan pernah ada wabah dan orang dilarang berpergian dan orang menerapkan ekobrate. Artinya seperti ini. Puisi tidak sekedar diingat, tapi dia juga mencatat. Seperti yang dilakukan oleh Mas Gunawan tadi soal parikesit. Saya waktu orang diisolasi di rumah, yang saya ingat juga parikesit, dan saya baca puisinya sebelum dibaca di sini. Saya membaca puisinya Mas Gunawan Marianto itu di Facebook, dan itu sangat bagus. Artinya begini, ketika dasar-dasar yang dipakai untuk menanggulangi wabah juga sastra-sastra lama itu. Artinya begini, di zaman Majapahit ada naskah yang tertinggal tentang bagaimana menanggulangi wabah, salah satunya melakukan ekobrate. Gitu. Artinya Majapahit itu bisa hancur secara fisik, bangunannya bangunannya sudah nggak ada, hancur entah di mana-mana, disambung-sambung lagi, itu misalnya, entah di mana juga pusat kerajaannya, di mana apanya gitu. Yang tertinggal itu adalah puisinya yang tertinggal. Kalau kita sepakat bahwa itu bisa disebut sebagai karya sastra atau karya puisi itu. Dan di Bali juga ada puisi panjang Geguritan Jaya Prano Leyansari yang mengisahkan tentang wabah itu. Itu tercatat bagaimana keluarga Jaya Prano itu mati bah bedeg, istilah di Bali itu bah bedeg. Bedeg itu semacam semacam bambu, jalinan bambu yang biasa dipakai pagar atau dinding rumah. Dan itu bah itu jatuh semua. Itu artinya semua orang terjatuh dan hanya hidup Jaya Prano. Dan di situ juga disebutkan dalam Geguritan itu puisi panjang yang mengisahkan tentang Jaya Prano, disebutkan sama seperti apa yang kita alami sekarang. Bagaimana orang nggak bisa keluar, bagaimana orang memindahkan mayat, merawat orang gitu. Seperti itu. Artinya gini, puisi tetap ada karena ada kebutuhan untuk mencatat peristiwa. Kalau ini wabah akan dicatat, peristiwanya dicatat. Seperti Mas Gunawan Marianto itu mencatat, dia menjadi puisi. Mungkin bukan puisi tentang virus corona, tapi juga puisi tentang bagaimana perilaku kita itu sama seperti parikesit. Kita jadi ingat sastra-sastra lama, misalnya Mahabharata dan lain-lain. Kalau kelanjutan dari parikesit, misalnya anaknya yang balas dendam, terus dia bikin upacara pembakaran naga karena balas dendam. Terus ada yang seorang tokoh bernama Astika yang melarang ada membunuh naga seluruhnya. Kita harus hidup berdampingan dengan naga gitu. Itu seperti itu. Nilai-nilai itu seperti sekarang ini kita hidup berdampingan dengan virus gitu. Kita tidak bisa mematikan, tapi kita mencatat bagaimana kita hidup, bagaimana puisi mencatat perilaku kita ketika berada di dalam rumah, bagaimana kita nyepi diri, bagaimana dunia itu nyepi, itu yang kita catat, kesepian yang kita catat dengan nilai-nilai kesepian itu sendiri gitu. Okay. Saya mungkin mudah-mudahan bisa ditangkap. Terima kasih. Ya. Saya kira makin menarik ya teman-teman. Jadi pembicaraan ini ternyata memanjang sampai ke masa lalu dengan dokumentasi. Saya menyebutnya mungkin dokumentasi sosial ya. Dokumentasi sosial yang justru menjadi pencatat paling bukan paling normatif ya, pencatat paling tekun ya, dan penuh dengan penghayatan adalah para penyair. Saya kira itulah yang kemudian menyambungkan peradaban. Jadi mengapa puisi, saya mendapat jawaban itu. Jadi mengapa puisi tidak pernah mati, karena dia sebenarnya dicatat untuk justru menyambungkan peradaban satu dengan peradaban berikutnya. Saya kira. Satu saja teman lain yang barangkali ingin bicara sebelum kita sudahi diskusi ini, Mas Id, Bang Id. Id ya? Ya.
Oke, terima kasih Bli. Tentang puisi tak pernah mati, saya cuma ingin menyampaikan sudut pandang sederhana berdasarkan pengalaman-pengalaman kepenyairan bahwa selagi ada kehidupan, puisi tak akan pernah mati karena puisi akan hadir dan lahir di berbagai peristiwa-peristiwa. Dan itu salah satu termasuk peristiwa yang ada hari ini. Dan itu hanya salah satu peristiwa dari beragam-beragam peristiwa seperti yang sudah disebutkan teman-teman tadi pada zaman masa lampau. Nah, kemudian puisi juga bisa hadir di berbagai ruang, zaman, waktu, dan masanya. Puisi-puisi akan tetap dibutuhkan dalam situasi apa saja. Sebab ia datang dengan beragam perenungan, pemahaman, serta barangkali pencerahan. Apalagi di era yang bergegas ini, orang-orang sangat rindu dengan rasa damai, rasa sejuk, rasa yang melegakan, rasa yang menggerakkan. Nah, mungkin ada banyak hal yang tidak bisa ditemukan pada ruang-ruang lain, tapi bisa ditemukan pada puisi. Nah, karena dalam puisi ada kedalaman-kedalaman yang digali, ada rahasia-rahasia yang diungkap, sehingga puisi akan membuat jiwa-jiwa manusia akan terpana, akan tertegun, membuat semua indera bergerak. Mereka seolah-olah mencium, merasakan, dan segala macamnya. Seolah-olah mereka berterima dan seolah-olah terus-menerus menunggu kedatangan puisi-puisi. Karena puisi adalah juga jembatan seperti yang disampaikan Om Mas Oleh tadi ya, jembatan dari peradaban bahwa zaman selalu mencatat peristiwa demi peristiwa itu untuk zaman berikutnya. Nah, bagi puisi itu sendiri, sebagaimana karya seni lainnya, dia tentu bergerak. Bergerak melakukan pencarian-pencarian, mencari perubahan-perubahan demi kebaruan, dan masuk ke dalam berbagai peristiwa yang ada di dalam kehidupan. Nah, barangkali begitu, Bli. Maksud saya itu, menurut saya, selagi kehidupan ada, puisi akan terus ada. Baik. Nah, itu menurut saya. Nah, kemudian poin yang kedua, kenapa penyair dengan jalan sunyinya? Nah, itu barangkali pilihan ya, pilihan dan kemudian bagaimana seseorang menceburkan ke dalam kesunyian itu sendiri, yang barangkali penyair itu bukan kesunyian, bisa saja itu sebuah keramaian. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sesuatu peristiwa, sesuatu zaman, sesuatu pemahaman, sesuatu perenungan dicatat, dibentuk dengan wajah sedemikian rupa dia, sehingga dia memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, sehingga puisi-puisi menjadi penting untuk kehidupan itu sendiri. Barangkali itu saja, Bli. Terima kasih. Ya, terima kasih Yud dari Payakumbuh. Kawan-kawan, para pecinta sastra dari seluruh tanah air dan kawan-kawan para penyair yang hadir di forum ini, saya kira kita sudah mendapatkan gambaran yang paling tidak memberikan jawaban ya terhadap pertanyaan mengapa puisi tidak pernah mati. Jadi kita melihat seperti dikatakan oleh Mas Tri dan Gunawan Marianto bahwa karena puisi sesungguhnya terintegrasi ke dalam laku kebahasaan kita, dan kebahasaan inilah yang membentuk apa yang disebut dengan peradaban kemudian. Jadi peradaban sebagai satu contoh yang sangat menarik, tentu Mas Ardiana Oleh memberikan sebuah ritual yang menuju ke arah pencerahan yang tadi Nyepi ya. Nyepi dia sebut sebagai sebenarnya itu puisi konkret dari penghayatan laku manusia di dalam melakukan tugas-tugas hidupnya. Dengan cara itulah puisi terus-menerus memperoleh bahan bakar, yaitu ada konvensi tadi ya, di dalamnya juga ada faktor kebahasaan yang mengandung bunyi di dalamnya, sehingga dia tetap terus-menerus menyertai seluruh kehidupan manusia. Saya kira itu jawaban yang bisa kita ambil di sore hari ini.
Mengapa kemudian penyair selalu mau bersiko menempuh jalan sunyi? Karena itulah caranya dia, metode orang per orang, seorang kawi sebutannya, untuk mencatat sebuah peristiwa atau peradaban yang penuh dengan pemikiran-pemikiran, kemudian penuh dengan permenungan-permenungan, kontemplasi. Maka dia harus menempuh satu jalan sunyi di mana dia bisa menghayati laku hidup dan penghayatan yang sublim atas segala hal yang sudah dicapai oleh peradaban tadi. Baik, kawan-kawan, itulah yang bisa kita sarikan dari diskusi kita tentang puisi. Kita akan melangkah ke sesi kedua, pembacaan puisi lagi. Kita akan urut nanti sebelum diakhiri oleh Ayu Laksmi untuk menutup acara ini dengan menyanyikan lagu. Kita akan mulai dari Iyut, dari Payakumbuh akan membacakan puisi, kemudian dilanjutkan oleh Mas Trianto ke Semarang, membacakan sebuah puisi, Widiana dari Bengkulu, Willy Fahmi dari Ciamis, dan pembaca puisi terakhir, Mbak Inaya Wahid akan membawakan puisi terbarunya. Saya kira itu akan kejutan bagi kita semua. Tentu Mbak Ayu Laksmi akan mengakhiri forum Ruang Sastra Penyair Berkata ini di siang hari ini. Saya akan persilakan langsung kepada Iyut Fitra untuk membacakan puisi. Kabut. Kemudian kuteruskan sampai ke ujungnya, bahwa kita ada pada setiap yang tiada. Kabut. Matamu nanti kuteguk sebagai sungai untuk setiap lara yang tak tertuntaskan tangis ataupun ratap. Mari, kemarilah, datangi aku bila dadamu kosong, dan segala yang kau tangkap hanya tahun yang purba. Perjalanan mengajarkan pedih. Kabut, antarkan kami pada setiap air mata. Seperti tahun-tahun, aku takkan lelah menggantang embun untuk pagi hari kita. Kabut, tangismu nanti kenanganku pada takdir. Anak-anak yang tak akan pernah lahir dari rahim sejarah. Mari, kemarilah saat kota-kota kesepian serta orang-orang tak ingin lagi meratap. Kabut, sempurnakan kami tentang ketabahan. Gusti, apakah kau juga kesepian? Ya, aku telah kembali kepadamu, Gusti. Aku membuka pintu maut pelan-pelan, menyusup ke ruang pesta paling dalam, minum anggur, mabuk, dan mengajakmu menari semalaman. Apakah bagimu aku burung yang mematuk-matuk cermin? Apakah aku hewan ringkih bermata bulat atau raja satwa berparuh yang bentangan sayapnya memenuhi semesta?
Apakah aku samudra dan kau hanyalah sungai kecil? Apakah aku tak terhingga dan kau hanyalah ketiadaan? Apakah aku hukum dan kau hanya hakim di luar peradilan? Apakah aku jawaban dan kau hanya pertanyaan sepele sebelum ujian? Apakah aku cahaya dan kau hanya gelap setelah hujan? Kau memang tak terusik, kau tetap batu. Saat aku merasakan kebahagiaan, kau tetap hanya gema kesedihan. Kau hanyalah air mataku, aku tangis terakhirmu di keheningan bulan. Lalu segalanya seperti sulapan, kembali ke api pembakaran, kembali ke kehilangan. Gusti, apakah kau juga kesepian? Lelaki putih, perempuan putih, makin pipih. Laut tak lagi bergelombang, pantai jadi warna-warni seperti pasar malam di kota-kota. Tak ada lagi Imam Senggolo itu memimpin tetabuhan pada bulan Muharram. Ia terperosok pada lubang waktu, menjadi artefak sunyi dan beku. Tak ada lagi Husain bin Ali bin Abi Thalib yang gugur di Karbala melawan Yazid dan Muawiyah. Bunyinya dol dan tesa hilang ditelan angin, dan suara-suara parau perempuan bergincu mendayu membelah malam. Orang laut pulang setelah belarungkan sampan kecil berisi doa-doa dan kenangan. Ke laut. Amsal cinta dan orang nestapa untuk MD. Bisakah tak ada gerutu dan manusia duduk tenang saja? Tidakkah musim apapun akan lewat juga di seberangmu sebagaimana mestinya? Di luar perpisahan dan pelukan, biarlah angin menemukan artinya dengan menggunting. Biarlah pohon dan bunga-bunga rapuh sibuk menanggalkan dan mengenakan baju kebesarannya lagi dengan yang lebih bersih dan segar-segar. Ada apa dengan nestapa? Mungkin Brodsky hampir pucat selamanya jika tak memuntahkan sabda pada sebaris pertama puisinya.
segala sesuatu ada batasnya, juga nestapa. Di luar putus asa, manusia seperti tak pernah benar-benar pergi kemana-mana dengan keraguan-raguannya. Dan merpati-merpati itu hanya berterbangan saja ke udara tanpa prasangka. Saat itu, kau hanya ingin berdansa dengan bayang-bayang yang lebih gelap dari rasa sakit atau nasib yang kurang baik. Sebab segala pelarian mungkin tak ada yang benar-benar menyembunyikan. Aku ingin mencintaimu, katamu. Mungkinkah manusia mencintai segala sesuatu di luar segala pretensi atau hasrat ingin memiliki? Sebagaimana embun di mana saja turun, sebagaimana matahari dan akhir pekan datang, meski ada atau tak ada kelesuan manusia. Roman isolasi. Bagiku, yang menakutkan dari sendiri adalah ia macam pencemburu buta, menculikku dari keriuhan manusia yang seringkali bahkan tak kenal wajahnya, menganggutku paksa dari perayaan yang pura-pura. Ia memaksamu duduk berhadapan berdua hingga kau tak bisa lagi lari dari suara-suara dalam kepala, menyodorkan cermin, menuntutmu intim dengan masa lalu. Dan betapa brengseknya si pagebluk karena ia memilih sendiri sebagai sekutu, memberinya kekuasaan yang dikendalikan dari gelapnya gedung-gedung perkantoran, lengangnya jalanan, dan di antara tukang ojol yang kebingungan cari pelanggan. Patroli dilakukan siang malam, bahkan melalui mimpi-mimpi yang kesepian, jarak-jarak dibentangkan. Akrab, lekat, rapat harus sudah ditanggalkan. Kesepian dan kesunyian yang kini berkelindan. Dan di antara sesak nafasku yang kewalahan hasil melawan dalam perang yang tak mungkin mengizinkanku mengeja menang, kutemukan sendiri bisa melembut juga. Kusandarkan tubuhku yang kelelahan di pangkuannya, dengan jari-jarinya yang dingin. Ia menyisiri rambutku, manis suaranya di telinga. Jangan bersedih, katanya. Dalam abadi, kita akan selalu bersama. Asap dupa, sayap kupu-kupu yang terbang bersama mega, melenggang, menyusuri jejak yang lama tak kusentuh dengan hatiku. Lama tak kusentuh dengan hatiku yang berdiri. Yang diri.
langit, hinggaplah dalam pohon jiwaku. Biar reda gemuruh dada yang diri jika mataku menyala. Kaulah itu yang bersamanya. Ku cakupkan tanah agar cahaya yang kau beri menebar, menebar, menebar pada guguran daun, memerciki ruang musikku. Waswata samtur warinyam wargode wasyudimahi diyuyunah pracudaya. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Mbak Ayu Laksmi menutup acara kita pada siang sampai sore hari ini dengan satu puisi kebetulan karya saya, liriknya berjudul Hyang, yang paling tidak membuat kita merasa menjadi lebih tenang, lebih tercerahkan. Kawan-kawan, para pecinta sastra, para pecinta puisi dimanapun Anda semua sedang berada, kita akhiri acara ini dengan menunjukkan kepada semua dari kita bahwa puisi terus ditulis oleh para penyair apapun keadaannya justru untuk makin memanusiakan kita di tengah-tengah COVID-19 yang sekarang menjadi isu di wilayah global. Demikianlah dari kami di Ruang Sastra Penyair Berkata. Sampai jumpa pada edisi berikut dengan penyair-penyair Indonesia yang terus berkarya di rumah masing-masing, mencerahkan diri sendiri dan mencerahkan kita semua. Terima kasih, selamat berjumpa lagi bersama kami.